Assalamualaikum saudara seiman. Pada video kali ini kita kembali bercerita tentang kisah Nabi Muhammad pada peristiwa Fathu Mekah. Sebelum kita lanjut cerita, kami mendoakan mudah-mudahan kita selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah. Pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah hendak melakukan ibadah haji. Namun, dalam perjalanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dihadang oleh kaum Quraisy, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah. Nabi Muhammad dan rombongan dilarang datang ke Mekah. Kemudian Nabi Muhammad mengirim Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka ke Mekah. Utsman bin Affan menjelaskan bahwa maksud dan tujuan ke Mekah adalah untuk beribadah haji dan mengunjungi saudaranya di Mekah. Meskipun sudah menjelaskan maksud dan tujuan tersebut, Nabi Muhammad tetap tidak diizinkan masuk ke kota Mekah. Terjadilah perundingan yang menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian perdamaian antara kaum Quraisy Mekah dan penduduk Muslim Madinah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah adalah: pertama, pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umrah pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan, dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang kedua, menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Yang ketiga, pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilakan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Yang keempat, menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. Yang kelima, memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Nabi Muhammad atau kaum Quraisy Mekah. Perjanjian Hudaybiyah telah membuat Madinah dan Mekah menjadi aman karena tidak ada pertikaian dan perperangan. Namun tidak lama berselang, perjanjian Hudaybiyah diingkari oleh kaum Quraisy. Orang kaum Quraisy membantu suku Bani Bakar menyerang suku Khuza'ah yang mengakibatkan korban jiwa. Nah, saudara seiman, sikap kaum Quraisy ini jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga suku Khuza'ah mengadukan peristiwa ini kepada Nabi Muhammad. Dengan beberapa pertimbangan, Nabi Muhammad segera mengirim utusan kepada kaum Quraisy Mekah untuk menyelesaikan secara damai. Nabi Muhammad memberikan beberapa usulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antaranya, tawaran Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. Pertama, orang kaum Quraisy Mekah segera menghentikan peperangan dengan suku Khuza'ah. Yang kedua, kerugian atas jatuhnya korban perang dari suku Khuza'ah harus diganti. Kemudian yang ketiga, membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati. Pilihan tersebut diserahkan kepada kaum Quraisy untuk memilihnya. Dan ternyata kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Pilihan ini membuat Nabi Muhammad bersiap untuk menghadapi orang kaum Quraisy. Nabi Muhammad segera menyiapkan pasukan. Dalam waktu yang singkat, terkumpul para sahabat dengan jumlah 10.000 orang. Mereka bersiap dan teguh untuk membela Nabi Muhammad sekaligus siap berangkat ke Mekah. Berita keberangkatan Nabi Muhammad ini terdengar oleh kaum Quraisy di Mekah. Berita ini tersebar karena salah satu kaum muhajirin mengirim berita kepada keluarganya di Mekah. Dialah Hatib bin Abi Balta'ah yang memberi kabar tersebut. Dia merasa simpati terhadap kota Mekah sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad juga kelahiran Islam. Dia juga merasa sayang terhadap kota kelahirannya, juga saudara-saudaranya. Meskipun Hatib
membocorkan berita tersebut, Nabi Muhammad tetap memaafkan kesalahan tersebut. Begitulah Nabi Muhammad berhati lembut dan pemaaf. Ribuan kaum muslimin mulai bergerak menuju Mekah. Semangat dan tekad mereka sangat kuat yang dikomandoi oleh Nabi Muhammad. Meskipun dengan pasukan yang sangat banyak, ternyata Nabi Muhammad tidak akan memerangi orang kaum Quraisy. Nabi Muhammad dan para sahabat hanya memberi peringatan kepada kaum Quraisy serta memberikan pembuktian bahwa Islam di Madinah berkembang sangat pesat. Nabi Muhammad membagi pasukan menjadi 4 bagian, yaitu bagian utara, selatan, barat, dan timur. Mereka masuk ke kota Mekah secara kompak, sehingga seperti terkepung dari segala penjuru. Pergerakan kaum muslimin selalu di bawah komando Nabi Muhammad. Cara seperti ini membuat kaum Quraisy tidak mampu melawan kekuatan besar Nabi Muhammad dan para sahabat. Diiringi dengan bacaan takbir dan tahmid membuat kaum muslimin semakin menggetarkan kaum Quraisy. Nabi Muhammad dan para sahabatnya memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai dan tenang serta tidak membawa kerusakan apapun. Hal ini membuat kaum Quraisy merasa simpati dan tertarik dengan akhlak yang ditujukan kaum muslimin. Peristiwa tersebut dinamakan Fathu Mekah, yaitu terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin. Sebuah peristiwa penaklukan kota tanpa ada pertikaian dan peperangan. Peristiwa ini berjalan dengan damai, tanpa ada kerusakan apapun, termasuk rumah dan sembahan penduduk Quraisy. Dalam peristiwa tersebut, salah satu tokoh Quraisy yang selama ini memusuhi Nabi Muhammad pun masuk Islam. Dia bernama Abu Sufyan. Tentu ini sangat menguntungkan umat muslim, sehingga Nabi Muhammad pun menyampaikan pengumuman, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka akan aman. Cara ini hanya strategi saja untuk berdakwah menebarkan Islam dengan ramah. Suara takbir dan tahmid terus dikumandangkan hingga sampai Ka'bah. Nabi Muhammad dan para sahabat bertawaf sebagai bentuk penghormatan pada tempat ibadah. Patung-patung di sekeliling Ka'bah dibersihkan sebagai usaha menghilangkan kemusyrikan. Dalam kesempatan tersebut, Nabi Muhammad memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Bilal pun naik ke puncak Ka'bah dan azan pun dikumandangkan. Sungguh ini peristiwa yang besar karena azan ini adalah azan pertama di kota Mekah. Peristiwa terbukanya kota Mekah dengan aman dan damai dapat membuat ribuan orang berbondong-bondong masuk Islam. Kekhawatiran kaum Quraisy akan terjadinya peperangan tidak terbukti. Nabi Muhammad sangat menghargai dan menghormati penduduk Mekah. Peristiwa ini, terbukanya kota Mekah, dikisahkan dalam Al-Quran surat An-Nasr ayat 1-3.